Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi dalam channel Belajar Literasi. Baik, seperti biasanya pada video ini kita akan belajar kita akan belajar berliterasi dengan cara dua hal, yaitu dengan cara menandai bacaan dengan stabilo, terus kemudian menuliskan menuliskan kesimpulan. Baik, sebelumnya silakan disiapkan dulu stabilo dan pulpennya, dan yang sudah punya buku kuadra kelas 9 ya, silakan diambil dan dibuka pada halaman bab 2 ya, halaman berapa ini? Halaman 32. Baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas teks prosedur ya, bab 2 dari materi Bahasa Indonesia SMP kelas 9. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita membahas pengenalan teks prosedur ya. Teks prosedur itu apa? Ini bisa kita baca pada buku yang kita gunakan ini ya. Kita lihat dulu paragraf pertama. Teks prosedur adalah, ini sudah pengertian ya. Teks prosedur adalah bla 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 bla. Nah, ini mana ini kira-kira yang dijadikan mana kira-kira yang perlu ditandai? Dengan kata lain, manakah kata kuncinya? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang mana nih? Kata kuncinya adalah, ya betul, berisi langkah-langkah aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, inilah dia teks prosedur. Terus kemudian paragraf yang kedua, mana lagi nih yang perlu ditandai ini? Nah, yang mana? Isi teks prosedur berupa kalimat perintah ya ini ya. Isi teks prosedur berupa kalimat perintah, langkah pembuatan, serta proses melakukan, yang ditulis secara urut dan sistematis. Itu dia. Karena itu umumnya menggunakan penomoran yang runtut untuk memudahkan pemahaman pembaca. Nah, sebelum kita beranjak ke paragraf berikutnya, kita perlu membuat kesimpulan dulu nih untuk mengikat informasi yang sudah kita baca. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah. Jangan persis dengan yang di paragraf ya, kita tulis dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu, hal, membuat atau menyelesaikan ya, suatu hal. Ya, itu. Kita lanjut ke bawahnya, apa ini? Ciri-ciri. Nah, ada ciri-ciri nih di sini nih. Ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja? 1. Kata kerja aktif ya. 2. Tahapan atau urutan kegiatan. Menggunakan kata keterangan.
menggunakan kalimat imperatif. Terus kemudian menggunakan konjungsi untuk menghubungkan tiap tahapan. Namanya konjungsi apa ini? Konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Berikutnya bersifat universal, artinya setiap orang bisa mengikutinya. Nah, itu. Berikutnya kita beranjak ke macam-macamnya nih. Ternyata teks prosedur nggak cuman satu macam, ternyata ada banyak nih. Ada yang sederhana, ini bagaimana? Yang sederhana ini isinya tidak terlalu banyak, berisi tidak terlalu banyak. Terus protokol itu bagaimana? Protokol ini fleksibel, nggak harus benar-benar urut. Kadang-kadang ada satu langkah tertentu yang bisa digeser ke depan atau ke belakang, seperti itu. Terus yang terakhir kompleks. Jadi teks prosedur kompleks ini karena kompleks ya, jadi butuh alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak. Nah, ini bedanya di situ. Baik teman-teman sekalian, kita simpulkan. Kalau sederhana itu apa? Sederhana itu sedikit ya, kita gunakan kata-kata kita sendiri, sedikit. Protokol fleksibel, apa istilah lain dari fleksibel? Luwes misalnya. Nah, luwes. Terus kemudian kompleks, apa? Yang kompleks apa yang kompleks? Yang kompleks banyak. Yang kompleks banyak. Nah, begitu. Baik, mungkin insya Allah cukup ini dulu video kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.